Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Astuti, dosen dari Prodi Gizi FPOK. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi terkait perhitungan zat gizi di dalam makanan, di mana materi ini termasuk ke dalam program gastronomi Nusantara bergizi. Jadi, pada kesempatan ini saya akan memaparkan bagaimana cara perhitungan zat gizi menggunakan beberapa daftar komposisi pangan. Khususnya untuk materi kali ini akan kami fokuskan ke dalam salah satu daftar komposisi pangan. Jadi, daftar komposisi pangan yang biasa digunakan di Indonesia ada 3 daftar komposisi pangan. Yang pertama ada daftar komposisi bahan makanan, kemudian ada tabel komposisi pangan Indonesia atau TKPI, dan daftar bahan makanan penukar atau DBMP. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan daftar komposisi bahan pangan dalam perhitungan kandungan zat gizi pada bahan makanan. Nah, untuk itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu terkait dengan daftar komposisi bahan makanan. Jadi, daftar komposisi bahan makanan atau yang biasa dikenal dengan DKBM adalah daftar yang memuat kadar gizi berbagai bahan makanan yang digunakan di Indonesia. Berisi kandungan berbagai macam zat gizi dalam 100 gram berat bersih atau berat yang dapat dimakan. Dalam penggunaan DKBM memiliki kelebihan dan kekurangan atau kelebihan atau kegunaan dari DKBM yang pertama yaitu untuk mempermudah menyusun menu makan baik individu maupun kelompok. Kemudian mempermudah perhitungan kandungan gizi dari setiap bahan makanan. Yang ketiga, mengetahui bahan makanan yang bernilai gizi tinggi atau rendah. Bisa jadi di dalam DKBM kita dapat melihat kandungan zat gizi apa saja dan mana saja bahan pangan yang memiliki kandungan vitamin C lebih tinggi atau mengetahui untuk vitamin C lebih vitamin A-nya yang lebih tinggi. Nah, nanti kita bisa melihat di dalam DKBM. Yang keempat, terkait dengan menilai konsumsi. Apakah konsumsi makan sehari ini telah memenuhi kecukupan zat gizi dari individu atau dari suatu kelompok? Dan kegunaan yang terakhir dari DKBM adalah membantu menerjemahkan kecukupan gizi yang dianjurkan menjadi bahan makanan. Tetapi DKBM memiliki kelemahan, ada 3 kelemahannya, yaitu yang pertama, banyak bahan makanan di Indonesia yang belum tercantum ke dalam DKBM. Selain itu, kelemahan yang kedua yaitu terkait dengan kandungan zat gizi dari bagian suatu bahan makanan tidak dibedakan. Contohnya, misalkan kangkung terdiri dari batang dan daun, tetapi di dalam DKBM hanya menjelaskan atau memaparkan kandungan zat gizi dalam sayur kangkung, tidak di breakdown menjadi daun dan batang dari kangkung tersebut. Dan yang terakhir, angka yang tercantum di dalam DKBM ini masih merupakan angka taksiran. Jadi dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan adanya penelitian-penelitian yang membantu melengkapi kelengkapan dari data-data yang ada di DKBM. Nah, untuk itu ada hal yang perlu kita pastikan untuk mengetahui dalam penggunaan DKBM, yaitu adalah penggolongan bahan makanan, di mana di dalam DKBM ini terdapat 11 golongan bahan makanan. Yang golongan pertama ini terdiri dari serealia, umbi-umbian, dan hasil olahannya. Kemudian golongan kedua terdiri kacang-kacangan, biji-bijian seperti kacang merah, kacang hijau, kacang polong. Nah, itu termasuk ke dalam golongan 2. Di golongan 3 terdapat
daging dan hasil olahannya. Ada daging ayam, sapi, beserta olahannya bisa dapat berupa dalam bentuk sosis, dan kemudian bisa berbentuk dalam bentuk ham yang biasa digunakan untuk burger. Kemudian untuk golongan keempat ada telur dan hasil olahannya seperti telur ceplok, telur dadar, atau telur semur, telur balado, semua produk olahan dari telur dapat dilihat pada golongan 4. Kemudian untuk golongan ketiga kita dapat untuk golongan kelima ikan atau kerang atau udang ada pada golongan kelima. Kemudian golongan keenam ada sayuran dan hasil olahannya. Sementara untuk golongan ketujuh terdapat penggolongan buah-buahan dan kemudian di golongan ke-8 ada susu dan hasil olahannya. Nah, sementara untuk golongan 9 ini terdapat lemak dan minyak, di mana lemak dan minyak ini bisa jadi minyak yang berasal dari kelapa sawit atau minyak jagung, kemudian lemak ini bisa berupa butter atau mentega. Nah, ini termasuk ke dalam golongan 9. Sementara untuk golongan 10 ini adalah serba-serbi itu bisa termasuk ke dalam seperti madu, teh, gula, kemudian jahe. Nah, itu bisa termasuk ke dalam golongan 10. Dan golongan terakhirnya dalam DKBM yang ada di Indonesia yaitu adalah golongan 11 yang merupakan makanan atau jajanan. Jadi jajanan-jajanan khas Indonesia biasanya ada di golongan 11. Mungkin ada bakso, kemudian ada empek-empek, mie telur, dan lainnya bisa kita lihat di golongan 11. Mengapa penggolongan bahan makanan dalam DKBM ini dilakukan? Hal ini bertujuan untuk mempermudah melihat kadar gizi dari setiap bahan makanan. Nah, ada hal yang penting untuk kita ketahui dalam melakukan perhitungan, yaitu adalah apabila kita melihat edible portion atau berat dapat dimakan atau yang biasa disingkat dengan BDD. Yang dimana BDD adalah istilah yang menggambarkan berat makanan yang dapat dikonsumsi biasanya dituliskan dalam bentuk persen BDD. Contohnya, yang pertama eh, buah tersebut memiliki BDD sebesar 100%. Artinya, kulit dari buah tersebut tidak dikupas atau buah tersebut dapat dikonsumsi bersama dengan kulitnya. Contoh kedua yaitu BDD ayam adalah 58%. Berarti berat ayam yang dapat dimakan adalah 58 gram dibagi 100. Sisanya adalah tulang. Nah, kemudian untuk memperjelasnya, saya akan memberikan contoh terkait dengan cara perhitungan berat bersih dari makanan. Nah, kasusnya adalah apel yang dibeli Hadi memiliki berat kotor sebesar 65 gram. Berat bersih dari satu apel tersebut berapa? Jawabannya yaitu dengan menghitung BDD dibagi dengan 100 kemudian dikalikan berat kotor. Berat bersihnya artinya 88 dari BDD, 88 ini didapatkan dari angka di dalam daftar komposisi bahan makanan, kemudian dikali dengan 65 gram. Hasilnya menunjukkan 57,2 gram, di mana artinya dari 65 gram atau dari satu buah apel yang dibeli oleh Hadi hanya sebesar 57,2 gram saja yang dapat dikonsumsi oleh Hadi. Berarti sisanya ini bisa berbentuk dari biji atau kulit dari apel yang tidak Hadi makan. Oke.
Selanjutnya, terkait dengan informasi yang tersedia di dalam DKBM. Jadi di dalam DKBM, di mana sebelumnya saya sudah menjelaskan terkait golongan, di sini ada golongan, kemudian ada nama pangan, kemudian ada BDD atau berat dapat dimakan, kemudian di sini ada kita dapat melihat zat gizi apa saja yang ada di dalam setiap pangan beserta dengan satuannya. Nah, berikut ini adalah cara menghitung zat gizi menggunakan BDD, di mana keterangannya yaitu untuk mengetahui kandungan zat gizi dari bahan makanan dengan berat sekian, pertama kita akan menghitung berat bahan makanan dibagi dengan 100, kemudian dikali dengan kandungan gizi dalam 100 gram BDD bahan makanan. Kemudian dikali dengan BDD persen atau persen bahan makanan yang dapat dimakan dibagi dengan 100. Untuk mempermudahnya, kita akan menghitung satu buah kasus di mana perhitungannya ini bisa dilakukan secara manual atau bisa juga menggunakan Excel dari DKBM yang biasa kita gunakan. Untuk perhitungannya ayam, sekarang kita mempunyai soal hitung kandungan energi, karbohidrat, protein, dan lemak dari daging ayam dengan berat 250 gram dengan menggunakan DKBM. Baik. Nah, kita bisa melihat nih, saya coba screenshot terlebih dahulu untuk mempermudah. Jadi dari 250 gram, kemudian BDD dari ayam tersebut adalah 58 gram, total energi dalam 100 gram ayamnya ini ada 302 kalori, proteinnya ada 18,2 kalori, lemaknya ada 25 kalori. Maaf, 25 gram. Nah, cara perhitungannya kita masukkan ke dalam rumus ini. Nah, jawabannya seperti ini. Jadi, cara perhitungannya 250 dibagi dengan 100, 250 gram ayam dibagi dengan 100, dikali dengan 302 kalori. 302 kalori ini didapatkan dari BDD, kemudian dikali dengan didapat 302 ini didapatkan dari DKBM, yaitu kalori yang terkandung di dalam 100 gram ayam, kemudian dikali 58 dibagi 100, yang hasilnya adalah 47,9 kalori. Nah, begitu pula dengan hasil pada zat gizi lainnya, protein, lemak, dan karbohidrat. Mungkin untuk mempermudah, saya akan mencoba untuk share screen dengan perhitungan di tabel Excel. Baik. Oke. Tadi kita memiliki berat ayam kotornya itu 250 gram. Kemudian sekarang kita mencari ayam. Kita cari ayam. Oke, ayamnya ini bisa kita lihat BDD-nya ada 58 gram. Kemudian kita masukkan ke sini sama dengan tadi rumusnya itu 250 gram dibagi 100 dikali dengan energi dari ayam dikali dengan BDD dibagi 100. Gitu. Hal yang sama bisa kita lakukan pada kita bisa mengganti ini untuk proteinnya sebesar proteinnya 18, betul?
proteinnya. Bentar. Oke, proteinnya dikali dengan ini. Bagi 100, kemudian coba kita olah. Jadi karbohidratnya sudah betul ya. Karbohidratnya sudah betul sama dengan 250 dibagi 100 dikali dengan protein ayam sebesar ini dikali kemudian BDD ayamnya 58 dibagi 100. Oke, nah besarnya 20. Ini juga masih sama. Kita nah, berarti tadi 250 dibagi 100 dikali lemak, oke, dikali BDD-nya 58 dibagi 100. Oke, hasilnya sama. Sementara untuk karbohidrat sama juga, masih 250 bagi 100 dikali dengan karbohidratnya 0. Karbohidratnya 0 dikali dengan BDD dibagi dengan 100. Nah, didapatkan hasil yang sama dengan didapatkan hasil yang sama dengan perhitungan manual tadi. Perhitungan manual tadi kita menghitung jadi dapat diinterpretasikan bahwa kita menghasilkan yang sama ya, perhitungan Excel dan perhitungan manual, maka kita sebetulnya bisa menginterpretasikan bahwa di dalam 250 gram ayam terkandung energi sebesar 438,9 kalori, protein sebesar 26,39 gram, lemak sebesar 36,25 gram dan tidak terdapat kandungan karbohidrat dari 250 gram ayam tersebut. Nah, begitu kira-kira untuk cara perhitungan zat gizi menggunakan DKBM. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa nanti kita diskusikan. Materi yang dapat saya sampaikan cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kalimat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.